Amin. Ya. Oke, jadi malam ini ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita akan belajar mengenai satu konsep teologis yang namanya nishmat dan nefesh. Ini sebetulnya ada di Perjanjian Lama ya, kita lihat dulu ya. Artinya sebenarnya adalah nafas ya. Nah, tapi beda apa namanya klasifikasinya dan penggunaannya beda. Dan ini kita bicara mengenai teologi kehidupan malam hari ini ya. Nah, em, rumusan yang kita hadapkan, yang kita bicarakan malam hari ini adalah kita diciptakan Tuhan dengan keunikan khusus ya. Kenapa? Karena di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga kita bisa hidup. Sehingga kita bisa menjadi makhluk hidup. Dan karena Tuhan berikan nafasnya langsung, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang berasal langsung dari Tuhan. Ya. Nah, tetapi karena Tuhan sudah berkenan untuk memberikan nafasnya, dihembuskan pada kita semua. Sejak kita mau jadi sebagai bayi, sebagai fetus, dihembuskan nafas, maka Tuhan juga meminta kita untuk memberikan semua kasih kita kepadanya, seluruh jiwa kita. Dan juga kesadaran karena keberadaan dari Tuhan yang sudah memberikan hembusan nafas pada kita. Nah, ini yang akan kita bicarakan malam ini, di mana letak daripada pengertian ini secara teologis ada di Perjanjian Lama, ya. Dan nanti kita hubungan dengan Perjanjian Baru dengan keadaan pada waktu Yesus datang ke dunia, ya. Nah, yang pertama kita ambil dari kitab Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Jadi setiap kita yang lahir, kita harus percaya bahwa Tuhan tuh menghembuskan nafasnya sendiri. Nafas Tuhan ya ke dalam hidung kita, ya ke dalam paru-paru kita sehingga paru-paru kita bisa berkembang, bisa menjadi manusia, bisa mengkontrol oksigen dan action oksigen dan lain secara biologis. Dan demikianlah karena sudah diberikan hembusan nafas yang berasal dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri, maka kita menjadi makhluk yang hidup. Nah, ada dua hal di sini saya merahin yang hidup ya. Yang pertama adalah nafas kehidupan. Sebentar saya ini ya. Nafas kehidupan ini. Yang kedua adalah makhluk yang hidup. Nah, kalau kita lihat bahasa Ibraninya, Hebrunya, yang pertama adalah nafas hidup yang berasal dari Allah sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai nishmat chayim ini, ya, yang di sini. Nishmat ini nishmat, kalau yang biasa baca Ibrani ini chayim ya, nishmat chayim. Nah, nafas yang kedua adalah makhluk yang hidup ya, yang disebut ya nefes cahya ya, nefes cahya. Oh ini sorry maaf ini nefes cahya di sini ya. Nah, jadi apa artinya di dalam kalau kita bicara nishmat cahim, kita bicarakan mengenai dan nefes cahya, maka ada nafas yang dihembuskan oleh Tuhan sehingga kita bisa menjadi makhluk yang hidup. Artinya kita itu benar-benar dekat sama Tuhan dan Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang Dia mau dekat kepada kita. Kalau enggak, Dia tidak akan mengembuskan nafas. Yang ngapain Dia susah-susah menemukan nafasnya kalau kita memang tidak dipilih dan dijadikan oleh Tuhan sendiri ya. Nah, kalau kita lihat di sini nefes cahya tadi ya yang terakhir ya. Artinya apa? Nafas Tuhan yang menghidupkan. Artinya apa? Kehidupan biologis kita ya. Di sini lihat nih ya. Nefes cahya ini, nefes cahya. Ini sama ini. Ini adalah makhluk yang hidup. Jadi kita hidup itu karena apa? Diberikan nismat cahim, tapi at the same time kita menjadi nefes cahya. Kita mempunyai nafas Tuhan yang menghidupkan. Nah, nefes cahya ini artinya apa? Inilah kehidupan biologis kita. Ya. Dan kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini mulai dari atom, molekul, di sini sel, ada 37 triliun sel, ada 4 macam jaringan ya. Jaringan menjadi organ ya, organ paru, organ ginjal, organ ini, dan lain-lain ya. Organ sistem di dalam tubuh manusia. Dan akhirnya kita juga punya sel tertentu yang namanya neuron yang ada di otak 86 neuron. Keteraturan inilah yang membuat kita hidup. Dan ini tidak mungkin kalau kita bicara mengenai evolusi saja tidak ada Tuhan. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Karena apa? Semua terjadi secara teratur. Semua sudah diciptakan oleh Tuhan menggunakan apa? Nisma Cahim tadi. Kembali lagi ke sini.
Nismat Cahim tadi, ya, Nismat Cahim, ya, nafas hidup, hembusan nafas hidup. Sehingga kita menjadi mempunyai nafas cahaya, nafas Tuhan yang menghidupkan, sehingga kita menjadi makhluk hidup. Nah, karena dia nafas Cahim tadi menghembuskan nafasnya kepada kita, maka dikatakan Kejadian 1:27, Allah menciptakan kita itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya itu apa? Ya artinya kita itu menyerupai Allah dalam semuanya. Karena apa? Kita sudah mendapatkan hembusan Allah sehingga gambar itu ditranskripsikan dari hembusan Allah. Jadi hembusan nafas Allah. Jadi artinya kita itu sebenarnya dekat sama Allah. Kita itu diciptakan memang khusus untuk di setiap dari kita kehidupan ini karena memang kita mempunyai hembusan nafas yang namanya nafas cahaya itu. Ya, jadi ini harus kita ketahui bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita bicarakan, kita tuh dekat sekali karena memang Allah mengembuskan nafasnya kepada kita. Ya. Dan itu bukan dari evolusi ya, jelas ya. Kalau kita baca-baca buku-buku evolusi, tidak mungkin keteraturan di dunia itu bisa terjadi karena apa? Misalnya kayak gini ya, tiba-tiba ada atom. Kalau tidak ciptakan Tuhan, tidak mungkin atom itu tiba-tiba out of nothing keluar sendiri. Dan tidak mungkin satu sama lain saling bersekutu menjadi satu sehingga jadi makromolekul, organel, kemudian sel. Sel menjadi berkumpulan daripada triliun sel jadi organ kita menjadi sistem. Ini selalu di dalam kebetulan tidak mungkin evolusi terjadi kalau tidak ada suatu supreme being yang sangat smart, yaitu Tuhan sendiri. Dan di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Tuhan itu menghembuskan nafasnya. Sehingga keteraturan ini dari hembusan nafas Tuhan. We have to believe in that sebagai anak-anak Tuhan ya. Dari nafas cahaya ini. Ya. Kalau Tuhan tidak memberikan nafas cahaya, kita tidak mungkin ada keteraturan seperti ini yang sangat baik. Sehingga kita menjadi sehat, kita menjadi baik. Karena apa? Karena memang hembusan Allah sendiri yang mengatur semua di dalam terjadinya kejadian biologis yang ada di dalam tubuh kita, tubuh manusia. Nah, jadi itu ya nafas cahaya ya. Artinya apa? Kita menjadi makhluk yang hidup ya. Nah, nafas itu artinya nafas ya. Nafas. Tapi nafas yang menghidupkan ya. Dalam konteks kitab Kejadian ya, maka jadilah segala nafas cahaya di dalam air dan segala burung di cahaya. Jadi ini makhluk hidup nih ya. Kita bicara mengenai makhluk yang hidup. Sama-sama hewan dan kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, tapi nanti ada bedanya ya. Nafas cahaya itu makhluk yang hidup dengan semua keteraturan ya. Manusia menjadi nafas cahaya tadi ya, Kejadian 2 nomor 7 ya. Berarti apa? Secara harafiah makhluk yang hidup ya karena dia mempunyai soul, dia mempunyai jiwa, dia mempunyai kehidupan atau diri sendiri karena dia diciptakan oleh Tuhan ya. Oke, nah yang kedua, Nishma Cahaya, ini yang hembusan nafas Tuhan. Jadi kalau kita bicarakan di sini adalah nafas hidup ya yang berasal dari Tuhan, dia mempunyai semua kita sebagai ciptaan dia punya kita punya jiwa, kehidupan dan diri ya. Nah, siapa yang membuat ini semua adalah karena Tuhan menghembuskan nafasnya, yaitu nafas kehidupan yang namanya Nishmat Chaim tadi ya. Jadi dalam Kejadian 27 kita tadi sudah baca bahwa maka Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah menghembuskan nesmat cahim ke dalam hidung manusia, ke dalam paru-paru kita. Jadi pada waktu kita terjadi pembuahan, dikatakan bahwa Tuhan Allah itu membuat kita, membentuk kita itu dengan menggunakan nesmat cahim ini. Atau hembusan daripada udara Allah sendiri. Ya, maka kita menjadi hidup. Ya. Nah, apa bedanya kalau kita bicarakan tadi, hewan mempunyai nafas cahaya, manusia punya nafas cahaya. Tapi apa yang dikatakan? Bahwa hewan tidak mempunyai nismat cahim. Ini yang membedakan. Karena nismat cahim di dalam perjanjian lama dikatakan, ini hanya hembusan Allah hanya kepada manusia. Tidak pada hewan-hewan. Ya, jadi hewan memang makhluk hidup, ya, Napes tadi ya, tapi dia tidak mempunyai hembusan Allah sendiri. Tidak mempunyai hembusan nafas Allah. Makanya itu di dalam hierarki kemanusiaan, dalam kemahlukan, ya nafas cahya itu adalah di bawahnya nafas nismat cahim, dan nismat cahim ini membuat kita itu adalah anak Allah. Dan hewan
itu walaupun diberkati oleh Allah, tapi dia tidak semulia manusia karena dia tidak mendapatkan nishmat chaim dari Allah. Ya. Ini adalah konsep yang sangat mendasar. Sehingga chaim itu yang diberikan bukan oleh Allah, itu sebetulnya roh Allah juga yang dimasukkan dalam tubuh kita. Makanya kita bicara mengenai Tuhan Yesus katakan nanti kita akan memberikan Allah Roh Kudus, ya itu dari nismat chaim yang diberikan oleh Allah Bapa sendiri kepada kita, ya. Dan Allah Roh Kudus itu yang membuat aspek spiritual kita awesome. Bagaimana kita merasakan keberadaan Allah karena kita sudah diberikan kesempatan dengan hembusan nafas yang namanya nismat chaim tadi. Di mana hewan apapun juga, bahkan yang mendekati kita, simpanse, makaka tidak mempunyai itu. Sehingga kita adalah anak Allah. Hewan adalah bukan anak Allah. Hewan itu adalah ciptaan Allah, tapi bukan anak Allah karena dia tidak mendapatkan nismat chaim. Nah, kalau sudah Allah memberikan semua kenikmatan dan sudah membuat jadi setiap daripada kita, kenapa kok kita itu masih membangkang terhadap perintah-perintah Allah? Pada jelas-jelasan bahwa sudah dikatakan bahwa Allah mengembuskan nafasnya, nishmat chaimnya, nafas kehidupannya yang mengandung roh dan jiwa ke dalam tubuh kita. Ya. Ini kembali lagi ya. Nismat chaim itu pada nafas kehidupan yang dibebaskan Allah pada manusia. Hanya pada manusia. Sehingga kita mendapatkan roh, mendapatkan jiwa, kita mendapatkan Allah Roh Kudus karena dia menghembuskan langsung pada kita. Ya. Hewan sama dengan kita, mereka hanya nafas cahaya. Jadi hanya makhluk hidup, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk mempunyai hubungan langsung dengan Allah, spiritualitas dengan Allah, merasakan kedatangan Allah itu sendiri. Dia tidak punya. Karena hanya kita yang mendapatkan berkah itu. Setiap dari kita, makanya dikatakan bahwa kita itu adalah makhluk yang sangat spesial. Setiap dari kita adalah ciptaan satu persatu karena Tuhan itu mengembuskan nafasnya setiap dari kita. Dia tidak mengembuskan nafasnya, push keluar 5.000 bayi. Tidak, setiap bayi dikatakan dia itu adalah mengembuskan nafasnya begitu. That's how special we are in the mind of God. Ya, kalau enggak, kita menjadi kayak robot, teman. Tapi kita tidak. Setiap kita diberikan talenta buah Roh Kudus. Kenapa? Nismat chaimnya itu yang diembuskan tuh beda-beda. Sehingga kita merasakan adanya Allah. Karena nismat chaim yang diberikan pada kita satu persatu. Person per person. Bukan satu mass production. Tidak. Ya. Oke. Jadi makna teologis yang kita bicarakan ini di Kejadian 27 di mana Allah mengembuskan nafasnya sehingga kita bisa hidup. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tuh memang mau mendesain kita secara sadar dan karena itu kita diberikan kemampuan untuk kesadaran bahwa kita adalah makhluknya. Kita harus menyembah Dia dengan keadaan dan spiritualitas kita. Kalau Dia tidak menembuskan yang namanya nishmat chaim tadi, kita akan menjadi hewan. We behave like animals. Padahal kita tidak itu. Kita punya kemampuan untuk berpikir. Mungkin kita juga punya jiwa yang mulia untuk menentukan mana yang baik, mana yang benar. Mana yang tidak baik, mana yang tidak benar. Nah, disinilah perbedaan. Bagaimana Tuhan membuat kita itu dengan secara spesial. Ya. Nah, sekarang kita itu tadi 27 mengenai kita sendiri. Nah, bagaimana dengan sekitar kita? Ya. Nah, ini kalau kita lihat Kejadian 1:1, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah sudah ada di situ. Roh Allah precede from everything. Belum ada terjadian apapun juga, belum ada atom, belum apa. Yang sudah ada adalah Allah yang sudah ada sejak dari permulaan. Melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Nah, ini yang dikatakan ya. Yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah di Mazmur ya. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Jadi artinya apa? Sebelum kita ada, sudah ada ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi dan semua isinya. Artinya, sebelum manusia dengan tadi sudah diciptakan melalui nishmat chaim ya, sehingga kita menjadi nafas cahaya, Tuhan tuh menciptakan suatu eh, dimensi yang namanya ruang dan waktu. Ingat ya, Kejadian 1:1 dibilang pada mulanya. Jadi ini adalah waktu, ya. Kemudian langit dan bumi, ini adalah ruang. Jadi manusia datang setelah waktu dan ruang. Jadi ada waktu dulu, ada ruang dulu, baru ada manusia. Baru ada hembusan nafas dari Allah yang menghidupkan. Dengan demikian, pada waktu Tuhan menciptakan kita, kita sudah punya waktu. Sudah ada waktu, waktunya Tuhan. Sudah ada ruang, ruang ciptaan Tuhan. Nah, kalau waktu sebelum kita terjadinya, maka kita itu kadang-kadang tidak bisa mengatur waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Makanya itu kalau kita kenapa kok ini saya mendapat, saya sudah sembahyang, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan banyak hal, tetap Tuhan belum dijawab. Ya karena dia mempunyai waktu sendiri yang sebelum ada kita. Jadi derajatnya waktu itu sebelum kita diciptakan. Derajatnya ruangan juga sebelum kita diciptakan. Tidur aja deh, nanti termasuk masukin ke kulkas. Maka kita akan mengalami bahwa memang kita ini adalah bagian dari kehidupan di dalam ruang, waktu dan ruang yang sudah ciptakan dia. We take it. Jangan kita tuh melawan Tuhan. Jangan kita mau, oh pokoknya seharus gini sekarang. Tidak bisa. Walaupun kita sudah diciptakan, tapi Tuhan sudah mempunyai sistem untuk waktu dan ruang yang membuat kehidupan kita menjadi lebih teratur. Karena Tuhan menciptakan segalanya itu baik adanya. Kalau tidak baik dia akan ngulangin lagi. Tapi dikatakan bahwa semuanya itu baik adanya. God see everything is good. Makanya dia menciptakan berikutnya. Habis langit, bumi, ya, dari permulaan, dari waktu, kemudian langit, bumi, manusia. Baik adanya, selalu baik. Karena dia mempunyai desain yang baik sekali. Ya. Nah, implikasi tadi apa ya? Implikasi daripada menghembuskan nafasnya itu adalah dia selalu hadir di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan dalam surat Ibrani, ya Paulus pada surat di Ibrani, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan kita terhadap apapun kita lakukan. Dia tidak akan membiarkan kita terperosok pada hal-hal yang tidak baik. Karena kadang-kadang kita diuji memang. Ya, itu nanti satu berikut ini. Setelah ini kita akan bicara mengenai testing dan ujian di dalam kehidupan ya, minggu depan ya. Tapi Tuhan tuh tidak akan membiarkan kita terperosok. Karena apa? Karena setiap dari kita adalah anak-anaknya dan sebagai orang tua dia tidak akan membiarkan anaknya itu jadi korban. Dia tidak akan membiarkan anaknya itu terlunta-lunta, hidupnya tidak enak, menjadi semua yang tidak baik, menjadi korban. Tidak akan. Karena ya itu tadi, tidak ada situasi di mana Tuhan membiarkan kita sehari-hari. Karena kita adalah mendapatkan nafasnya. People who do not acknowledge bahwa kita adalah anak Tuhan, sebetulnya itu dia udah melanggar hubungan kita sama Tuhan. Karena kita nanti kita tunjukkan apa yang Tuhan mau ya, apa yang Bapak mau. Yesus ajarkan nanti saya berikutnya ya, saya tidak akan spoil dia. Tapi intinya tidak akan ada situasi yang terlalu sulit untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita karena kita adalah anak-anaknya tadi ya. Di dalam kehidupan kita mendapatkan nishmat chayim tadi dari Tuhan. Hembusan nafas. Nah, ini sama tadi ya. Nafas cahaya adalah bagian yang didapatkan dari sebagai makhluk yang hidup ya. Oke. Nah, nafas Tuhan adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Jangan disia-siakan. Karena kita sudah dipilih untuk menjadi anaknya. Dengan cara dia memberikan nismat cahim tadi, nafas Tuhan yang menghidupkan.
Jadi kalau kita bicara mengenai kehidupan sekarang yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah anugerah terbesar yang kita dapat. Bahkan itu sudah dituliskan kembali dalam kitab Mazmur 156 dikatakan, segala yang bernafas, kita pujilah Tuhan, haleluya. Karena itu anugerah yang terbesar, Nismat Cahim tadi yang besar, digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk kembalikan kepada kemuliaan Allah. Karena nafas yang kita ambil itu adalah bukti kasih sayang Tuhan. Dia mau kita hidup. Dia mau kita tidak terperosok. Dia tidak membiarkan kita terperosok dan kita tidak akan dibiarkan melakukan hal yang tidak baik. Nah, kalau kita melanggar apa yang dia mau, maka kita melakukan hal-hal yang terlarang. Yang harusnya kita itu tidak melakukan, tapi karena kita jauh dari dia sehingga kita tidak acknowledge bahwa kita itu mendapatkan benar-benar anugerah yang terbesar, yaitu Nismat Cahim tadi, maka kita bisa jauh dari dia. Itulah gunanya kalau kita sering berdoa, sering membaca firman, kita mendengarkan lagu-lagu yang rohani, kita melakukan diskusi, kita ke gereja, dan itu mengingatkan kita bahwa kita itu mendapatkan anugerah yang terbesar, yaitu Nismat Cahim, yaitu kehidupan yang berasal dari nafas Tuhan sendiri, yang dia tidak berikan pada makhluk apapun. Dia tidak berikan pada tanaman, dia tidak berikan pada hewan, tidak diberikan pada bumi, dia tidak berikan pada apapun juga, langit, semuanya tidak. Hanya pada manusia, hanya kepada kita satu persatu. Ya, itulah anugerah yang terbesar. Ya. Nah ini tadi yang sudah dikatakan ya, sebagai gambar Allah karena Nismat Cahim tadi, maka kita harus mencerminkan sifatnya. Karena kita diciptakan dalam gambar Allah. Artinya apa? Kita harus mencerminkan sifat-sifat kebaikan karena Allah adalah kasih. Kita juga harus memberikan kasih kepada manusia. Tapi Allah juga pintar. Kita juga harus pintar di dalam kehidupan ini. Kita tidak mau, Allah juga berusaha. Dia melakukan sebelum adanya waktu, adanya ruang. Allah menciptakan, berarti dia melakukan semua hal yang baik. Dan semua ciptaannya dan semua apa yang dia lakukan, yang dia ciptakan adalah baik adanya. Sehingga kita sebagai gambar Allah, kita juga diminta apabila kita berbuat sesuatu with all of our hearts. Dengan semua hati kita benar-benar sungguh as if we're doing it for God. Apapun yang kita lakukan sehari-hari, karena itu yang dimaui Allah dan yang sudah dicontohkan Allah pada waktu pembuatan bumi dan langit dan juga manusia. Ya, karena kita dipanggil untuk mencerminkan sifatnya dari anugerah Allah yang terbesar. Ya. Nah tadi ya, nih nepes tadi ya, nepes itu adalah jiwaku tadi ya. Nepes ini adalah sebetulnya adalah makhluk yang hidup. Ya. Ini dalam Mazmur 42 sekarang nepes dipakai juga nih. Ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya. Demikian juga jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Tadi ya, kan nafas cahaya itu sebenarnya menunjukkan hewan dan manusia punya. Tapi sebetulnya lebih dalam lagi, di dalam kitab Mazmur, nafas ini juga digunakan, nafsi ya. Di sini nafsi, nafas sama aja. Ini bentuk majemuknya. Adalah sama dengan jiwaku. Di sini digunakan bukan aku sebagai makhluk yang hidup, tapi jiwaku yang digunakan. Ya. Sehingga menunjukkan bahwa jiwa yang sudah diberikan, nafas yang diberikan oleh Tuhan, nafas cahaya yang sudah diberikan, kehidupan yang diberikan oleh itu juga mempunyai jiwa. Di dalam kita, karena kita mempunyai mendapatkan Nisman Cahim, kita punya nafas cahaya bukan hanya makhluk biologis, tapi juga jiwa yang ada di dalam diri kita. Nafas kembali jiwa dan soul. Nah, cuma ini hewan juga punya. Ya, mungkin tanaman juga punya, cuma kita nggak tahu. Tapi kalau hewan kita punya ya. Tapi tidak berasal dari Tuhan loh kalau hewan. Hanya kita yang mempunyai nafas kehidupan dari Tuhan ya. Oke. Nah, ini yang saya katakan. Anugerah terbesar Nisma Cahim. Sekarang apa yang terbesar perintah dari yang ditekankan oleh Tuhan Yesus? Dia katakan demikian. Di dalam Matius 22:37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, Agepesis Kyrion. Ya, Kyrion itu adalah Tuhan. Ya,
Holete kardia, segenap hatimu. Holete kardia. Holete sike, segenap jiwamu. Holete diaunia, segenap akal budimu. Jadi jiwa, hati, jiwa, akal budimu. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita ini adalah menentukan bahwa kita mengikuti apa yang Tuhan maui. Maka kadang-kadang kita ya, kalau di dalam gereja tertentu kan kita sebelum Injil membuat tanda ya, tanda salib. Dengan semua apa yang kita pikirkan, semua yang kita ucapkan, semua yang dalam hati kita, cocok dengan ini. Perintah yang terbesar ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Karena kita adalah mempunyai nishmat cahim dari Tuhan sendiri. Maka Tuhan Yesus katakan kalau engkau sudah mendapatkan semua kesempatan hidup sebagai anugerah yang terbesar, you have to come back to God. You have to love them, God. Ya, with all your heart, with all your soul, and what your cognitive ability, dengan semua akal budimu. Artinya apa? Kita tidak menyia-nyiakan apa yang kita punyai dan semuanya berikan pada Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya. Jangan ada yang dipendam. Kita nggak bisa hanya berikan hati aja, tapi nggak bisa diberikan jiwa. Karena artinya kalau udah hati, jiwa, akal budi semuanya. Artinya kita sendiri, kita mengakui bahwa kita adalah ciptaannya. Dan kita kembalikan demi kemuliaan Tuhan. Itu loh ya. Itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Jadi jangan kita mikir, oh ya aku cuma malas ketemu Tuhan. Apapun juga kita lakukan setiap saat, kita harus mengingat bahwa Tuhan menciptakan kita dengan nishmat caimnya. Sehingga dikatakan we have to love Him back dengan semuanya. Ya. Ini sama nih ya, dengan segenap hatimu. Ya. Ini saya tulis 2 kali ya. Nah, oke. Konsekuensinya apa? Ya. Nomor 1, kalau kita memberikan semua dengan hati, semua jiwa, dengan akal budi, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang baik loh. Tuhan akan memberikan kelimpahan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya mungkin jatuh, ada ujian, tapi Tuhan akan membantu kita. Dia tidak akan menyia-nyiakan kita. Yohanes 10:10 katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bukan berarti harta. Belum tentu harta. Tapi bisa hidup ketenangan. Good quality of life. Mendapat kebahagiaan. Mendapat sesuatu, merasakan bahwa benar-benar saya itu bersyukur karena saya itu terpenuhi kehidupan saya. Jadi kehidupan itu bukan kehidupan hanya fisik saja, kehidupan yang material, tapi justru kehidupan sejati yang penuh dengan cinta kasih. Sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri. Itulah yang Tuhan ajarkan pada kita bahwa kalau kita dekat kepadanya, Dia bilang supaya kita mempunyai hidup, bukan hanya hidup sekedar hidup, terlunta-lunta, tapi dalam kelimpahan. Kelimpahan dalam ini, di dalam Yohanes 10:10 dikatakan adalah kepenuhan sejati dan penuh sukacita. Penuh sukacita yang ada di dalam Tuhan. Ya. May not be material, yang mendapat material oke, tapi yang tidak material juga mendapatkan sukacita dan kepenuhan sejati. Ya, oke. Dan karena kita diminta untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan kita memberikan kasihnya kepada Dia, mengasihi Tuhan, ya, maka kita juga dipanggil untuk menjadi refleksi kemuliaannya. Artinya orang kalau lihat kita anak Tuhan, anak Tuhan itu orang yang hidupnya berkecukupan, hidupnya bahagia dan dalam sukacita. Ya. Jadi dalam 2 Korintus dikatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ya, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kita diberikan nishmat cahim. Jadi sehingga kita menjadi nefes cahya. Ingat ya, nishmat cahim itu artinya apa? Adalah nafas yang diembuskan oleh Tuhan sendiri. Sehingga kalau kita menjadi cerminan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, maka kita harus merefleksikan Tuhan. Orang lihat kita, tuh orang itu sama dengan orang lihat Tuhan. Banyak orang bilang, oh aku kan tidak suci. Bukan suci atau tidak.
Tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita tidak mungkin suci, kita nggak mungkin tidak berdosa. Tuhan tahu itu juga. Mau dosa besar, dosa kecil, itu secondary. Tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan maui, apa yang sudah diajarkan di dalam Injil, di dalam apa yang kita baca di dalam firman Tuhan, segala kemuliaan terrefleksi dari hidup kita, itu kita sudah menjadi saksi untuk orang lain. Saksi tentang kemuliaan Tuhan. Nah, kita bicara mengenai cermin Tuhan ini ya. Nah, ini. Ini adalah mirror reflection, mirror image. Jadi kalau kita lihat di kaca, maka akan terjadi refleksi diri kita. Ya. Refleksi dari kita yang kita lihat sendiri dan sama. Jadi kalau misalnya hidung di sini, ke sini hidung ya. Ini mata, ini mata. Nah, tadi juga dikatakan ya, kita diminta untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang kanan nih. Saya tidak punya gambar yang baik, tapi ini ada gambarnya Yesus di cermin. Sehingga apa yang Yesus ada di dalam cermin harus dicerminkan kembali, direfleksikan di dalam diri kita. Jelas ya bahwa kita harus merefleksikan dengan cara kita memberikan kasih dan kita mendapatkan nikmat karunia anugerah yang terbaik adalah nafas Allah sendiri, Nisma Cain. Sehingga kita diminta untuk mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus di sini. Dan merefleksikan apa yang dia lakukan kepada diri kita. Jadi ini, gambar ini, antara ini dengan ini, hidungnya Yesus dengan hidung kita sama, semuanya sama. Sehingga kita akan menjadi cerminan Allah, seperti yang dikatakan pada 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dengan segala jiwa kita, semua jiwa yang ada dalam jiwa kita, atau di dalam akal budi kita. Itu harus menjadi cerminan Tuhan. Itu yang Tuhan maui. Itu kemauan Tuhan yang dituliskan di dalam Injilnya. Jadi bukan orang lain di sini, tapi ada Tuhan yang menjadi cerminan kita. Disitulah kekuatan Allah, nefesh tadi. Disitulah kita menjadi, nishmat ya, nismat cahaya tadi ya, kekuatan hembusan Allah yang menjadikan kita adalah nefesh cahaya, roh yang hidup, jiwa yang hidup karena kita adalah cerminan daripada Allah. Dan kita diminta untuk mencerminkan. Karena kita adalah mencerminkan daripada manusia. Dan kita dijadikan olehnya dengan memberikan nismat caim. Kita bisa mengasihi, merefleksikan. Karena apa? Allah lebih dulu merefleksikan kasih kita kepada kita. Dengan menghembuskan nafas, anugerah yang besar. Di dalam 1 Yohanes 4:19 ya, dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu mengasihi kita karena dia menghembuskan nafasnya, membuat kita nafas cahaya, makhluk yang hidup. Dengan demikian, karena dia mengasihi kita, dia memberikan contoh, ini loh yang kamu harus lakukan. Ini kalau kamu lakukan tuh menjadi refleksi aku. Memberikan refleksi aku sebagai Tuhanmu. Aku sudah memberikan kasih kepadamu dulu dan kamu bagikan tuh kasih itu kepada orang-orang lain. Supaya orang lain bisa melihat bahwa refleksiku, apa yang kamu lakukan dalam menjadikan refleksi. Karena kita harus menjadi cerminan Tuhan. Ya. Jadi kasih Tuhan tuh memang memampukan, menyebabkan kita mampu untuk mengasihi. Karena dari kasih Tuhan sendiri. Contoh kasih yang utama adalah kasih Tuhan. Nah, kalau orang bicara tadi mengenai biologis of evolusi, mana ada evolusi kasih dari permulaan? Tidak mungkin. Kasih itu kan kata sifat. Di dalam penciptaan, apapun yang material, sifat tidak akan datang di sana. Sifat itu ada kalau ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan sifat? Ya Allah sendiri. Sifat yang utama, yang pertama, yang diciptakan Allah sebelum dimensi waktu dan ruang adalah kasih. Kalau dia tidak mempunyai kasih, kejadian satu-satu sampai kejadian sampai terakhir tidak akan terjadi. Justru itulah kasih dia
Dia mau menciptakan manusia. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia ciptakan burung-burung di udara. Dia ciptakan manusia, laki-laki, perempuan. Dia bolehkan orang manusia menikah dan lain sampai punya anak-anak. Itu karena semuanya dasarnya daripada kasih Allah. Jadi dia mengasihi kita, dia menciptakan kita melalui nismat caim tadi, maka kita menjadi eksis di dunia ini. Dan karena itu, Tuhan Yesus katakan, kasihlah yang sudah kau dapatkan sebagai cerminan Allah, kasih kembali lagi ke Tuhan dan kepada sesama. Ya, itu menjadi cerminan Allah. Ya. Nah, kan kita merasakan nih anugerah yang terbesar nih. Kita benar-benar luar biasa, kita sudah menjadi makhluk ciptaannya, kita menjadi pilihannya. Tidak ada orang-orang lain, tidak ada makhluk-makhluk lain yang bisa diciptakan karena nisma cahim kalau enggak kita. Apakah kita mengerti hal itu? Apakah kita menyadari bahwa kita itu memang diciptakan memang oleh Tuhan satu persatu, kita didesain dengan bentukan yang Dia punya. Dengan kepenuhan Roh Kudus dari setiap kita mempunyai bakat-bakat dan talenta masing-masing. Dan kita juga diminta untuk sacrifice dan kita diminta untuk dengan tujuan tertentu. Apakah kita mengerti? Apakah kita bersyukur bahwa kita memang makhluk pilihan dan ciptaannya dan memang didesain satu persatu. Ya. Karena itu kita mesti ambil waktu untuk bersyukur. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya kalau kita udah diciptakan spesial, karena tadi ya, nisma cahaya tadi ya, kita mesti mengucap syukur. Dan itu yang dimauin memang Tuhan. Tuhan mau bahwa kita itu selalu berterima kasih atas apapun yang terjadi pada kita. Kita harus bersyukur, kita harus mengucapkan grace. We have to say grace, thankfulness. Sudah terjadi. Apapun juga ya. Kita mesti bersyukur, we have to say grace to God ya. Bersyukur pada Tuhan karena Dia selalu baik. Dia tidak pernah menghilangkan kita, membuat kita menderita, membiarkan kita. Dia tidak tega pada anaknya, kita-kita ini. Ya. Jadi dengan bersyukur itu adalah respons alami kita kepada sebagai anak Tuhan. Dengan apapun juga yang kita lakukan, kita harus mencari kesempatan. Kita harus mencari alasan untuk bersyukur karena kita adalah anaknya, anak yang spesial. Each one of us is special child of God. We are special children of God. But each one of us is special God's child, child of God. Anak Tuhan. Nah, disitulah kita bisa mengerti bahwa kalau kita tidak menghargai bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita tidak akan cari waktu untuk bersyukur. Maka setiap nafas, thanks God that I'm still alive. Thanks God that I become special before God. Karena Dia menciptakan special kitanya. Ya. Nah, kalau dengan demikian, maka apa sih artinya malam hari ini? Bahwa kita mesti mengerti keunikan kita sendiri. Kita mendapatkan tadi ya, nismat cahim. Karena dengan nafasnya Tuhan berikan pada kita, kita menjadi makhluk yang hidup, roh jiwa yang hidup, yang harus meneladani, yang harus menjadi cerminan terhadap Tuhan, yang harus menjadi cerminan dan kerefleksi daripada nismat cahim yang diberikan pada kita. Kita bukan hanya hidup kayak binatang ya. Binatang tidak mempunyai judgment, tidak mempunyai spiritual ability. Dia tidak mempunyai suatu high cognitive. Dia tidak mempunyai, dia mungkin smart tapi tidak as smart as us. Kita sekarang bahkan bisa menciptakan AI. Kita bisa membuat manusia yang lain menggunakan mesin, tapi tidak bisa kita tiba-tiba kita membuat kasih. Tidak bisa. Kita melakukan kasih karena Tuhan sudah memberikan nismat cair. Jadi manusia mengakali Tuhan tidak bisa, kita tidak kuasa. Karena kita sendiri adalah subjek daripada Tuhan.
Kita anak Tuhan dan kita subjeknya. Jadi kalau kita mau jadi pinter satu hari menjadi robot yang bisa mikir kayak manusia, tidak akan bisa. Kita mesin. Wong kita menciptakan oksigen aja tidak bisa kok. Kita menciptakan batu. Bisa nggak kita besok minggu depan kita bikin batu? Kita bikin oksigen dengan nitrogen. Kita bikin tanah. Kita bikin tiba-tiba bikin apa? Tidak bisa. Semua yang material yang diciptakan itu hanya dari Tuhan. Kamu tak ada di bumi karena ciptaannya Tuhan. Dan seperti juga kita tidak bisa minteri Tuhan. Karena dia kita nggak punya. Makanya kalau kita bicara mengenai evolusi dan lain-lain, ya kita saintis, kita evolusi itu hanya cara yang dipakai oleh Tuhan. Tapi dia sendiri tidak menciptakan manusia. Evolusi tidak menciptakan manusia. Seperti yang tadi saya tunjukkan, bahwa keteraturan yang ada, itu berasal dari mana? Sebelum adanya kasih Tuhan pasti terjadi ketidakteraturan. Entropi namanya kalau bahasa fisikanya, bahasa kimianya. Entropi itu artinya disorganisasi yang terjadi di dalam alam. Dan Tuhan karena kasihnya dia melihat kalau ini dibiarkan, maka alam ini lama-lama juga kita tidak bisa tidak cocok. Dan untuk memuliakan Tuhan sendiri, dia menciptakan dengan dimensi waktu dan ruang tadi. Pada mulanya diciptakan langit dan bumi. Jadi dimensi waktu adalah menyerupai dan mendapatkan dimensi ruang, yaitu adalah langit dan bumi. Dan akhirnya dimensi apa yang berikutnya adalah manusia. Sehingga dikatakan bahwa kita ini memang ciptaannya kita tidak mungkin keluar, tidak mungkin melawan pencipta kita yaitu Tuhan. Dan sebagai makhluk yang diciptakan, Tuhan maunya apa ya? Kita harus mengasihi yang ciptaan kita, yang menciptakan kita. Dan bukan hanya itu, cara mengasihi yaitu apa? Kita harus memberikan kasih. Mencerminkan kemuliaannya dengan memberikan kasih kepada seluruh dunia. Pada orang, kepada dirinya, kepada Tuhan, dan juga kepada manusia yang lain. Dengan semua jiwa, hati, nefas kita. Nefas cahya, ya kan? Makhluk hidup yang mempunyai jiwa. Dan kekuatan kita itu ada di Ulangan. Sehingga kalau kita lihat anugerah sendiri itu apa ya? Itu tadi hembusan nafas. Nishmat Chayim yang hanya kita punyai. Kita harus menyadari 100% kita ini adalah ciptaan yang diberikan nafas, dihembuskan langsung dari setiap dari kita oleh Tuhan. Dan itulah kita bersyukur kita hidup karena diberikan langsung hembusan nafasnya Tuhan sendiri pada kita. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus selalu menyembah Dia, harus memuliakan Dia, dan kita harus menjadi cerminan kasih-Nya dengan semua hati, jiwa, dan akal budi kita. Nah, itulah malam hari ini yang harus kita rasakan lagi. Mungkin ini suatu hal yang, oh ya ini masuk akal, make sense, dan lain-lain. Tapi malam hari ini kita juga sudah belajar bahwa Tuhan itu menghendaki itu loh ya. Besok, mulai malam ini, besok pada waktu kita hidup, melakukan aktivitas apapun juga, jangan lupa kita menunjukkan refleksi kita sebagai kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Kita harus mengasihi Tuhan, mengingat Tuhan pada setiap apapun yang kita lakukan. Dan jangan lupa juga bahwa kita harus memuliakan dirinya karena kita adalah ciptaannya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki. Berikan kasih-Nya kepada Tuhan, berikan kasih-Nya kepada sesama manusia. Tunjukkan bahwa kita mempunyai nishmat chayim yang memang spesial, yang berasal dari Tuhan sendiri. Oke, sampai di sini dulu kita